Selamat sore Sore. Bapak Sekolah. Perkenalkan, saya Ibu Merlin Hitalesi. Iya, kemarin. Ya, calon guru penggerak. Sekarang angkatan 9. Sama dengan Ibu Irma. Iya, siap. Santai saja. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah boleh menyediakan waktu. Kemudian yang paling penting itu adalah bersedia untuk Siap. ada dalam proses ini. Kebetulan Pak, kita di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, ada tugas demonstrasi kontekstual yang harus kita eksekusi sebagai hasil dari mengikuti proses pembelajaran di modul ini, Pak. Ingat, sekali lagi terima kasih. Saya sedikit speechless ketika Ibu Ir begitu dah. Memang sekarang ini mencari kepala sekolah yang bersedia dengan tingkat kesibukan yang sangat tinggi, tapi bisa menerima keberadaan saya khususnya. Atau mungkin supaya jangan membuang waktu, kita mulai saja, Pak. Nah, ini ada 8 pertanyaan dari 8 pertanyaan panduan dari LMS yang menjadi panduan pembicaraan kita di saat ini. Dalam proses ini, mungkin pertanyaan yang pertama itu kira-kira selama ini Bapak Pak Fadil dalam menjadi pimpinan dalam lembaga ini, mungkin pertanyaannya bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Iya. Terima kasih Ibu Merlin ya. TGP Angkatan 9. Mudah-mudahan calon guru penggerak ini akan menjadi guru penggerak dan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran ke depan. Ini salah satu program yang sangat bermanfaat ya bagi para guru sebagai calon pemimpin pembelajaran ke depan yang dibutuhkan oleh murid. Saya selaku pimpinan tetap memberikan respon yang baik, yang positif terhadap kehadiran Ibu Merlin dan teman-teman yang ada di CGP, dan tetap semangat selalu mengikuti sampai akhirnya di Loka 9 yang panen karya ya, mudah-mudahan. Ya, terkait dengan pertanyaan Ibu terkait dengan apa yang disampaikan, yang pertama terkait dengan dilema etik maupun bujukan moral. Ada dua hal yang harus kita bedakan ketika bilang dilema etika dan juga bujukan moral, di mana dua perbedaan ya sama-sama memang di dalam dilema etika ini, di mana situasi yang kita dihadapkan secara moral itu memang dianggap benar, ya. Namun kita lihat pasti ada saling bertentangan. Kita mungkin kadang kita dapat satu kasus contoh perundungan yang terjadi pada peserta didik kita di sekolah luar biasa. Sering kita dapatkan yang punya hambatan-hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan fisik. Oke, kalau di sekolah tidak masalah, tapi di masyarakat mereka memang di dalam mereka menjadi korban-korban pembulian atau korban-korban perundungan. Ya, kalau hitung-hitungan mereka bahwa di luar itu mereka tidak tahu itu biasa-biasa, tapi di dalam ini etika kita itu adalah ada problem di situ. Ya, secara moral itu mereka, karena memang secara fisik mereka sudah kurang, tapi di lapangan mereka sudah itu dianggaplah ya itu dianggap berbeda ya. Kemudian bujukan moral itu di mana kita berada dalam satu situasi yang memilih antara benar atau salah. Iya.
ketika dilema itu yang didapatkan pada kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus bisa menguasai bagaimana menimbangkan apakah dilema ini benar atau salah dan melihat nilai-nilai yang ada, ya. Itu yang dari persepsi saya terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Mungkin hal-hal itu yang ingin saya sampaikan dalam segi perbedaan dulu dengan dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus yang sesuai dengan dilema etika maupun rujukan moral tadi. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Mungkin lanjutan dari pertanyaan pertama tadi Bapak sudah bilang bahwa dilema etika itu berarti ada benar, tidak ada yang salah nih. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Berarti dia benar-benar ke dilema etika. Kira-kira kalau Bapak dalam menghadapi hal seperti ini, bagaimana kira-kira Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Jadi sebagai pemimpin pembelajaran, misalnya kita punya tanggung jawab besar dalam membuat keputusan, dan keputusan ini akan mempengaruhi dari perkembangan dan kemajuan peserta didik kita. Ya. Karena itu pengambilan keputusan ini harusnya efektif. Dalam kami secara pribadi, saya dalam mengambil keputusan pasti menggunakan sebuah prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Mungkin yang prinsip yang pertama itu saya lebih banyak keberpihakan kepada murid. Jadi pusat kita adalah murid, pusat kita adalah peserta didik, pusat kita adalah anak didik kita. Di mana keputusan yang kita harus buat itu berpihak pada kepentingan belajar, kepentingan terbaik pada peserta didik. Jadi berarti kita itu menimbangkan kebutuhan siswa, kebutuhan belajar dia, kebutuhan perkembangan dia. Itu lebih mengarah kepada pengambilan keputusan yang berpihak, yang pada peserta didik. Mau tidak mau kita harus lihat. Yang kedua itu punya prinsip yang kedua itu yang berbasis nilai. Iya. Keputusan yang saya ambil yang ini harus punya nilai-nilai pendidikan. Mungkin dari CGP sudah pernah belajarkan tentang nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai itu yang kita pakai. Basis nilai, mulai keadilannya apa, mungkin rasa hormatnya, integritas, terkait dengan inklusivitas juga masuk. Jadi nilai itu bisa membantu membuat pilihan yang etis dan bertanggung jawab. Jadi nilai itu harusnya ada etis dan bertanggung jawab. Kemudian pembelajaran yang prinsip yang ketiga ini berdasarkan informasi dan data yang benar. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita harus mengumpulkan data, mengumpulkan informasi yang relevan, ya, sebelum kita membuat keputusan. Banyak para pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan itu, kalau Ramon bilang talinya tipis. Iya, jangan talinya tipis. Biarkan mengambil keputusan itu berdasarkan data dan cepat harus menyerap informasi dulu, baru kita memberikan keputusan itu. Ketika kita memberikan keputusan dengan kondisi yang hanya emosional kita belaka, munculnya kita cuma marah-marah. Pemimpin marah guru marah siswa marah. Jadi tidak ada terjadi ini. Dan di situ terjadi konflik batin. Tadi kita marah untuk apa sebenarnya? Itu di situ. Jadi tidak mendalami informasi itu dengan data-data yang ada. Jadi lebih banyak marah-marahnya, lebih banyak talinga dengar kiri kan langsung bilang, talinga langsung bilang. Jadi saya bisa saring lah. Orang mau bilang kata talinga kalau tipis, jangan bicara, orang bicara sedikit langsung suhu ini
langsung sumarahin padahal tidak mencari informasi. Kemudian itu yang ketiga. Keempat itu dalam mengambil keputusan ada prinsip kolaborasi. Bagaimana kita melibatkan stakeholder yang ada. Kalau saya sebagai pimpinan, saya pasti ada di bawah-bawah saya mengambil keputusan. Harus kolaboratif. Saya panggil guru, ini bagaimana? Saya ambil gini, tidak. Pertimbangan. Dapat data dari situ. Dari rekan guru, kemudian dari orang tua, dari pegawai, entahpun dari siswa. Bisa saja kita dalam mengambil sebuah keputusan, maunya dia seperti apa. Itu kolaboratif kita, bukan mau kita. Iya. Dan terakhir itu yang dalam mengambil keputusan kita harus refleksi diri kita yang harus reflektif, di mana kita harus evaluasi dengan cermat. Ketika kita membuat keputusan ini, apa dampaknya? Kemudian penyesuaian kita menyelesaikan masalah itu seperti apa? Dan belajar dari pengalaman dan terus meningkatkan dan dalam membuat sebuah keputusan. Jadi itu butuh kita refleksi tadi, ketika saya mengambil keputusan ini bisa tidak? Bagaimana efektif tidak? Saya harus begini, ternyata gini. Jadi setiap mengeluarkan sebuah keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, kita harus terus refleksi. Entah itu guru, pimpinan, dan lain-lainnya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya Pak untuk pengalamannya. Saya juga mengambil pelajaran penting bahwa 5 prinsip yang Bapak junjung tinggi. Yang pertama, bagaimana keberpihakan kepada murid, kemudian berbasis nilai pendidikan, tetapi juga dalamnya ada nilai kebajikan, berdasarkan informasi ini yang paling penting sebenarnya. Lalu kemudian kolaborasi, Bapak tidak mengambil keputusan sendiri, tapi mempertimbangkan juga dari rekan-rekan kerja, bahkan stakeholder lainnya. Dan yang prinsip terakhir nih yang paling menarik, bahwa setelah mengambil keputusan direfleksikan kembali nih apa keputusannya sudah benar. Sepertinya dia berhubungan dengan pertanyaan ketiga, langkah-langkah dan prosedur. Apa kira-kira yang Bapak lakukan dalam suatu pengambilan keputusan? Iya. Langkah-langkah yang saya ambil tidak lepas juga dari prinsip tadi yang saya sampaikan. Ketika kita mengambil sebuah langkah pertama adalah langkah sebelum kita memikirkan persoalan-persoalan yang apa yang harus diambil. Nah, seandainya persoalan itu hanya bisa ditangani oleh bawahan saya, ya, kolaboratif itu saya silakan memberikan masalah, menuntaskan dengan cara bawahan kita bisa dan bisa berdiskusi. Itulah cara kolaborasi tadi itu. Mungkin yang mengambil satu prinsip dari situ. Seperti itu langkah-langkah ya. Kalau persoalannya cepat yang harus lama, kita harus ada refleksi. Sampai di mana persoalan ini, sampai di mana, kapan selesai. Bisa. Jadi kita harus up to date terus mengejar sampai persoalan itu tuntas. Jangan membiarkan persoalan ini selesai dan belum selesai dan meninggalkan persoalan baru. Kita harus menyelesaikan dengan langkah-langkah yang tepat, dengan memberikan tugas dan fungsi para kayak seperti saya, mungkin ada staf-staf saya yang bisa menyelesaikan. Tidak semuanya yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah. Kesiswaan bisa menyelesaikan pekerjaannya, humas menyelesaikan pekerjaannya, kesiswaan silakan menyelesaikan pekerjaan di sekitar persoalan kesiswaan. Langkah terakhir ketika diserahkan itu adalah tupoksi kepala pimpinan, bagaimana mengambil itu. Nah, dari sinilah kita lihat prinsip-prinsipnya. Apakah ini memang berpihak pada siswa kalau dia mengambil keputusan seperti ini? Apakah dia ambil situ langkah-langkahnya seperti itu. Mungkin dalam ada satu pendekatan yang saya lakukan ketika dalam pengambilan keputusan secara teoritis, bahwa ada pratap trikaloka itu yang sering salah. Kemudian ada satu dilema
etika ketika Pratap Triloka itu yang biasa filosofi Ki Hajar Dewantara itu menekankan pada Ingarsa Suntulada, Imadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ya, itu Pratap Trikaloka yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Jadi kita yang duluan menjadi panutan dulu, kita yang menjadi sebenarnya kalau dalam kurikulum kita lah sebenarnya kurikulum itu, gurunya yang kurikulum oleh siswa. Apa yang kata lihat, kalau kata lihat di sini guru marah-marah ya pasti siswanya marah-marah. Jadi gitu ya, jadi itu. Nah, jadi dalam mengambil keputusan seperti itu kita jangan terlalu mengedepankan sebuah emosi, mengedepankan sebuah bahwa ada nilai yang harus kita lihat situ. Dan sebelum kita melakukan pasti ada refleksi dulu. Refleksi, kalau saya seperti ini apa dampaknya, mana positifnya, yang mana lebih banyak mudaratnya, sudah dikaji dulu, dibuat sebuah keputusan. Iya. Oke Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Yang saya tangkap berarti langkah-langkahnya itu tidak jauh dari prinsip-prinsip yang tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Kemudian yang paling penting itu tadi jika memang waktu penyelesaiannya yang harus dilihat. Jadi kalau misalnya bisa diselesaikan oleh staf, bisa saja selesaikan. Ya. Kemudian tetap mengawal semua proses penyelesaian masalah itu sehingga terlaksana penyelesaian dengan efektif. Nah, berkaitan dengan efektif ini Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dari semua yang tadi Bapak jelaskan, kira-kira bagaimana nih yang paling efektif untuk dalam penyelesaian kasus khusus untuk dilema etika ini? Ya, ketika berbicara terkait dengan efektifnya sebuah pengambilan keputusan, pastinya di luar itu pasti ada kita menemukan sebuah tantangan ya, menemukan sebuah hambatan-hambatan ya. Pasti dalam mengambil pasti ada yang efektif, pasti ada menemukan sebuah tantangan, hambatan di dalam ketika kita mengambil sebuah keputusan yang pasti paling efektif ya, paling efektif di dalam sebuah keputusan, pastinya hambatan itu ada pada menemukan data dan informasi yang tepat. Ketika data informasi itu sedikit ya, efektivitasnya itu paling tidak akan efektif, pasti ada masalah baru yang terjadi lagi ya. Jadi, kemudian ada bias dan prasangka juga ya. Seringkali kita menemukan opsi sebagai pengalaman dan keyakinan pribadi. Biasa saya sebagai ini mengambil keputusan, ini keyakinan pribadi saya ataukah ini sekedar prasangka. Saya mengambil keputusan ini, mendapatkan informasi yang tepat ya, mendapatkan data yang ini baru kita mengerti. Dan ketika saya mengambil sesuai dengan data yang ada, sesuaikan posisi, kelengkapan informasi yang lengkap, pastinya itu akan efektif. Pastinya akan efektif. Contohnya mungkin peserta didik ketika satu waktu, contohnya ya, kita mencontohkan saja rapat Dewan Guru ketika menentukan naik kelasnya tidak peserta didik tersebut. Di saat peserta didik dinyatakan bahwa nilainya sangat-sangat kurang dan tidak pernah masuk kelas dan tidak pernah masuk sekolah, kita kaji dan keputusan ini tetap menaikkan dengan catatan ini. Pasti ada nilai di situ.
Tapi kita kaji dulu kenapa sampai dia itu dapatkan informasi itu semua. Kenapa sampai dia masuk ujian 3 kali? Kenapa dia ini? Kenapa dia ini didalami dengan data. Jangan kita langsung bilang oh pemalas. Dari awal memang siswa ini pemalas, padahal ada kondisi ekonomi dia, kondisi psikologi dia, kondisi sosial masyarakat dia, keluarga dan lain-lain, efek lingkungan yang banyak bias di antara lingkungan anak itu, sehingga kita sebagai kaum pendidik terkadang membuat sebuah prasangka bahwa ini anak tidak masuk dan tidak akan naik kelas, menjadi efek supaya ini, padahal kita tidak tahu efektivitas ketika kita memberikan itu jauh lebih, kita tidak kaji lebih dalam. Ya, itulah keterbatasan informasi yang diberikan oleh pendidikan sehingga mereka terasa seperti itu. Dan ketika kita memberikan keputusan yang efektif, naikkan ini dengan catatan ini semua dengan dokumen yang lengkap, pastinya itu lebih efektif buat mereka dan masa depan dia peserta didik itu. Berarti yang Bapak tekankan di sini mengenai efektivitas, berarti dia harus semua permasalahan yang jadi dia harus benar-benar sesuai dengan informasi. Iya. Informasinya tapi juga ditimbang dari faktor-faktor yang lain, lingkungan, bias-bias yang lain, sehingga memang hasil dari keputusan itu dia bisa efektif dan pelaksanaannya nanti di eksekusinya tadi. Jadi dalam penjelasan Bapak juga, Bapak sudah singgung sedikit tentang tantangan dan dalam proses itu ada tantangan yang dihadapi. Iya, pastinya kan ada tantangan di dalam makanya pasti ada tantangan terus yang kita lakukan. Iya. Kira-kira tantangan itu seperti apa Pak kalau bisa? Itu tadi saya sampaikan, mencari informasi. Oh iya. Kira-kira mencari informasi, jadi ada tantangannya ketika informasi yang mau dicari tidak didapatkan, kemudian ada yang mungkin mungkin lebih tepatnya kayak gitu juga yang juga berdampak pada dilema sebenarnya. Ujung-ujungnya adalah dilema. Iya, ujung-ujungnya seperti itu. Iya Pak. Lanjut Pak, kira-kira menurut Bapak nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, kira-kira apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur? Kira-kira seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Dalam membuat sebuah keputusan, ketika kita menyelesaikan di tempat dan menyelesaikan sesuai dengan prosedur terjadwal. Iya. Hal ini dua-dua bisa dilakukan. Bagi saya ketika dilema keputusan yang harus diambil secara cepat itu dilakukan. Ya, dilakukan. Kenapa harus terjadwal? Itu mengumpulkan semua data dulu. Pastinya ada yang terjadwal. Kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa ada tadi prinsip-prinsip tadi itu. Harus punya berpusat pada peserta didik, bagaimana dua langkah bisa dipakai. Ketika langkah yang harus diambil keputusan cepat dan harus mengambil keputusan dengan tunggu dulu, bisa minggu depan, bisa bulan depan setelah saya dapatkan informasi yang lebih dalam, itu bisa. Jadi dua langkah yang tidak bisa saya pastikan harus menyelesaikan hari ini, tidak. Pasti ada pakai terjadwal. Bisa juga tidak langsung hari ini, karena kalau gentingnya hari ini keputusan hari ini. Ya tergantung persoalannya Pak ya. Tergantung persoalannya. Tergantung persoalan. Ada yang memang membutuhkan waktu lama. Kalau terjadwal mungkin lebih kepada mencari informasi data-data yang ada. akurat, makanya harus dijadwalkan. Iya. Terima kasih Pak. Masih ada dua lagi. Kira-kira adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi dalam arti mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terus dalam kasus dilema etika ini? Iya. Jadi itu faktor-faktor yang itu pasti ada yang para
staf-staf saya yang bisa menjadi untuk mengambil sebuah keputusan tadi itu. Nah, jadi Dalam dari kolaborasi. prinsip kolaborasi tadi. Jadi lebih banyak ke prinsip kolaborasi yang jadi berbagai tugas dan tanggung jawab diberikan habis kepada staf-staf. Kalau bisa diselesaikan ya diselesaikan tingkat itu, dan bisa diselesaikan secara berkala dan dinaikkan ke tingkat pimpinan. Nah, bisa diselesaikan dengan jadwal yang ada. Ketika pimpinan bisa diselesaikan di tingkat pimpinan, diselesaikan di tingkat bawahan. Ya, itulah prinsip kolaborasi tadi. Iya, benar sekali. Menarik sekali Pak, karena memang dari prinsip dari awal Bapak sudah bilang bahwa yang bukan pengambilan keputusan bukan hanya dari Bapak sendiri, tapi juga kolaborasi, berarti yang mempengaruhi atau mempermudah dalam membantu pengambilan keputusan itu rekan-rekan atau staf sesuai dengan tupoksi tadi. Kalau biasa Bapak sudah menyampaikan itu. Nah, pertanyaan yang paling terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dengan dilema etika ini? Iya. Pelajaran yang bisa saya petik ketika dalam diskusi kita terkait dengan dilema etika dan terkait dengan itu, pastinya hasil refleksi saya sebagai pimpinan di dalam mengambil sebuah keputusan itu punya berpegang teguh dengan prinsip yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang dengan terakhir adalah mengedepankan emosi kita, ya, mengontrol emosi kita, tidak serta-merta langsung mengambil keputusan dengan tingkat emosinya yang tinggi. Yang untuk seperti itu banyak orang mengambil keputusan dengan intuisi dia, dengan ini bahwa dia yang paling benar, dan ketika dia mengatakan dia paling benar, itulah sebuah kesalahan di dalam mengambilkan keputusan. Jadi hasil refleksi lebih banyak menyadarkan bahwa apa yang kita putuskan itu bukan semata-mata dari kita, tapi dari semua pihak. Memang dari pembicaraan ini terima kasih Pak, saya juga banyak belajar dari pengalaman Bapak, bahwa yang paling inti dari apa yang disampaikan Bapak kembali lagi ke prinsip yang sudah ditanam di awal tadi, bahwa semua proses itu akan berjalan dengan baik ketika prinsip itu bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak untuk pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan tetap menguatkan Bapak dalam menjalani proses sebagai seorang pelajaran. Dan saya tahu memang di bagian inklusi ini bukan hal yang mudah ya Pak ya. Dia kompleksitasnya sangat tinggi. Sehingga memang ini sukses terus Pak. Terima kasih.
Jadi ibu-ibu, untuk soal nomor 1, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, selama ini kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu bisa teridentifikasi langsung, misalnya kasus perkelahian ya, perkelahian siswa, kemudian terhadap proses pembelajaran guru dan sebagainya. Kalau kasus perkelahian siswa itu bisa langsung diketahui kasusnya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan pembelajaran guru di kelas, ya, itu berdasarkan informasi-informasi yang dikumpul. Bisa dari wali kelas, bisa lewat siswa sendiri, ataupun bisa juga lewat guru-guru mata pelajaran yang sama gitu. Ataupun juga kalau saya biasanya masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika terhadap khususnya kepada peserta didik itu berdasarkan hasil data yang disampaikan oleh wali kelas ataupun ketua program itu. Jadi kasus-kasusnya itu diidentifikasi berdasarkan itu. Jadi bisa langsung siswa berkelahi, ya, itu bisa secara langsung kita mengetahui kasus. Tapi ada juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi. Itu untuk nomor 1. Nomor 2, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk dilema etika ini kan begitu. Jadi keputusan yang diambil itu tidak boleh ada yang dirugikan, tapi apapun juga harus diambil, ya. Apapun juga harus diambil keputusan itu dengan harus mempunyai langkah-langkah penyelesaian kasus itu, seperti itu. Jadi pengambilan keputusan itu berdasarkan kajian. Jadi kalau keputusan ini dikaji dampaknya bagaimana, kemudian kalau keputusan ini dampaknya bagaimana. Kita ambil, saya ambil contoh misalnya begini. Kalau berkaitan dengan siswa yang berkelahi, ya, siswa yang berkelahi di satu sisi aturan sekolah menyatakan bahwa siswa itu kalau berkelahi dikeluarkan, tapi di sisi lain, ya, undang-undang pendidikan bilang siswa itu, ya, punya hak, bangsa itu punya hak untuk memperoleh pendidikan, begitu. Nah, dua hal ini kan saling bertentangan. Nah, oleh sebab itu diperlukan kajian, gitu. Apakah harus ambil keputusan, misalnya disesuaikan dengan tata tertib, tapi undang-undang juga harus tetap diikuti, gitu. Kalau kita mengikuti undang-undang, siswa bisa saja memakai itu menjadi acuan bagi dia untuk melakukan tindakan-tindakan atau masalah-masalah yang nanti bisa memicu persoalan yang baru. Jadi harus ada kajian. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Anda lakukan selama ini. Itu tadi nomor 2. Yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini. Jadi biasanya kalau langkah-langkah yang saya ambil, misalnya berkaitan dengan siswa, ya, dengan siswa, ambil contoh saja nih, terhadap kehadiran siswa, kemudian apa yang harus diambil.
Kalau misalnya siswa itu tidak hadir cukup lama, maka harus diambil langkah-langkah seperti lakukan pendekatan, ya, wali kelas, kemudian nanti mengidentifikasi masalahnya apa yang menjadi persoalan sehingga dia tidak hadir ke sekolah, sampai kepada keputusan yang terakhir oleh kepala sekolah berkaitan dengan apa boleh lanjut atau tidak, gitu. Dia ada langkah-langkah atau prosedur ya yang harus diikuti. Misalnya juga seperti berkaitan dengan sumbangan pendidikan, pembayaran sumbangan pendidikan misalnya. Jadi sumbangan pendidikan itu kan bukan menjadi alasan bahwa siswa itu tidak bisa bersekolah. Tapi di sisi lain sumbangan pendidikan punya manfaat, punya peran yang sangat besar di dalam menata sistem. Ya. Nah, terhadap ini, kalau misalnya kedapatan bahwa ada siswa yang orang tuanya belum berpartisipasi aktif, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan dengan orang tua melalui wali kelas, kemudian diundang, kemudian kita berdiskusi tentang persoalan yang dihadapi, masalah yang dihadapi, lalu kemudian yang terakhir kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Gitu. Yang berikut untuk nomor 4, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, jadi yang efektif itu adalah kita mengurai masalah itu dulu, kemudian ditangani ya, secara berjenjang, kemudian sampai terakhir keputusan yang harus diambil oleh kepala sekolah, gitu. Nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kalau yang lain yang berkaitan dengan siswa langsung ya di lingkungan sekolah itu tidak terlalu sulit. Tapi kalau berkaitan dengan melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan yang melibatkan orang tua, itu yang sedikit sulit. Jadi orang tua kurang merespon apa yang dilakukan, ya, jalan keluar yang diambil atau ditempuh oleh sekolah untuk mengambil keputusan berkaitan dengan ini dilema etika. Karena untuk mengambil keputusan dengan terhadap dilema etika ini kan banyak faktor yang harus diperhitungkan, gitu. Jadi kalau tantangannya itu kalau berkaitan dengan keputusan yang melibatkan orang tua, itu orang tua terkadang kurang proaktif ya terhadap kasus-kasus tertentu ya. Tapi ya ada beberapa kasus atau masalah yang juga orang tua sangat proaktif dan itu diselesaikan dengan baik. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi kasus dilema etika ini tergantung dari kasus itu. Misalnya ada kasus yang bisa diselesaikan untuk saat itu, ataupun juga ada yang bisa beberapa tahap. Misalnya begini, ada kasus yang melibatkan guru dan siswa. Ya, disilakan masuk. Juga ada kasus-kasus yang kalau mengambil keputusan antara aturan dan perasaan itu juga sangat sulit diambil, ya. Apalagi terhadap siswa-siswa yang dari latar belakang ekonomi ataupun masalah keluarga, itu yang sangat dilematis. Untuk kasus-kasus dilema etika ini untuk di sekolah sangat banyak, gitu ya.
Jadi saya ulangi lagi, kalau berkaitan dengan masalah-masalah yang bisa diselesaikan, kita langsung selesaikan, begitu. Misalnya begini, ada anak yang berkelahi, ya, ada yang lihat, kemudian itu harus segera, ya, dia harus menyampaikan apa yang dia lihat. Nah itu, jadi di situ peran guru, ya, peran guru wali kelas dan juga dari guru BP untuk menyelesaikan, bisa satu hari. Tapi kalau yang melibatkan guru, kemudian ya masalahnya ada melibatkan guru, kemudian melibatkan siswa, nah itu juga perlu keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan. Apalagi kalau persoalannya sudah melebar melibatkan orang tua, nah ini cukup memakan waktu. Oleh sebab itu pasti ada jadwal-jadwal yang dibuat untuk pertemuan-pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya pasti gini. Yang pertama, kalau berkaitan dengan siswa itu berarti ada peran wali kelas, peran guru mata pelajaran, ya, dan peran BPBK. Ya, di samping guru-guru yang lain. Samping itu juga faktor-faktor yang selain mempermudah adalah dengan data. Jadi pengambilan keputusan itu bukan saja berdasarkan apa yang diinformasikan, tapi juga berdasarkan data yang dipunyai itu. Ya. Lalu kemudian kalau mengambil keputusan dengan itu ya seperti nomor 2 yang tadi, itu harus dikaji dengan betul dampak-dampaknya. Kemudian yang nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jadi gini, menurut saya, jadi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, kalau kita berdasarkan perasaan di sekolah ya, berdasarkan perasaan maka pasti ada aturan yang akan dilanggar, begitu. Tapi kalau berdasarkan aturan maka pasti ada siswa yang dirugikan, begitu. Oleh sebab itu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika itu perlu dikaji dari berbagai segi, baik itu dari segi aturan, dari segi perasaan atau kemanusiaan. Lalu kita mengambil jalan tengah sehingga dalam pengambilan keputusan itu tidak ada yang dirugikan, baik itu siswa, guru sekolah maupun orang tua. Seperti itu. Saya pikir itu beberapa jawaban yang singkat saja. Nanti ibu-ibu dipersilakan untuk memperluas jawabannya. Demikian dari saya. Terima kasih.